Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi bagi kita semua. Judul motivasi kali ini ya kebetulan saya lagi kerja, teman-teman. Kerjanya itu di depan rumah, teman-teman. Tapi kita kerja bagian rumah. Saya kerjanya itu bagian ini tembok begitulah. Motivasi saya di situ, saya tiba-tiba ini teman, saya dapat motivasi bahwa bagus juga menjadi seorang anak perantau, begitu maksudnya. Tidak semua orang bisa merantau, teman-teman. Itu judulnya, teman. Tidak bisa semua orang yang bisa merantau, hanya orang-orang tertentu yang bisa merantau, teman-teman. Dan kita bisa lihat dari situ, teman-teman, dalam kesusahan perantau sangat banyak sekali cobaan, teman-teman. Kita kalau ada uang 1.000 pun, 500 rupiah pun kalau ada, kita rasa kayak berkecukupan begitu. Setelah habis uang, teman-teman, kita ingin kerja, dan itulah yang menjadi cobaan. Seperti saya, teman-teman, jauh-jauh merantau dari Morowali Utara ke Makassar. Kita datang dari kampung itu uang banyak. Kita datang dari kampung, orang tua kasih, kita kerja ada uang. Coba sampai di kota, teman-teman kira hidup di kota enak, sangat ngiri bagi saya. Tapi kalau kita sangkut pautkan dengan agama, teman-teman, dalam perantauan itu kita andalkan Tuhan, kita bisa mencapai kesuksesan, teman-teman. Apalagi kalau kita datang merantau untuk sekolah, teman-teman, kita pulang sudah sukses, orang tua sangat senang, teman-teman. Itu menjadi motivasi saya. Dan ada salah satu kata-kata dari kepala sekolahku, teman-teman, yang bilang, karena saya dulu paling bodoh, teman-teman, di sekolah, nakal, bahkan saya bisa menciptakan geng jujur. Itu semua karena kenakalan di masa-masa sekolah. Tapi saya nakal itu bukan di masa SMA, teman, masa SMP, ya betul. Tapi di situ saya punya motivasi begini, teman-teman. Apapun yang terjadi, saya tetap akan sekolah. Padahal saya ini tukang bolos, teman-teman. Tiap hari, 1 minggu itu kadang ada 4 kali bolos, atau bahkan 1 minggu tidak pernah masuk sekolah, teman-teman. 1 bulan itu hitungannya 1 minggu kita masuk sekolah. Saking sampai saya di sekolah itu, teman-teman, orang lain, guru-guru itu nyanyikan saya waktu viralnya lagu Armada itu yang judulnya "Oh Tuhan ku cinta dia", sampai guru nyanyikan begitu, teman-teman. Saking saya itu bolosnya luar biasa, teman-teman. Tapi motivasi saya situ, meskipun bolos, meskipun apa yang guru bilang, tetapi kalau saya mau berkembang ke depannya, saya pasti sekolah. Itu motivasi saya, teman-teman. Ya, teman-teman di Morowali, sejujurnya yang satu liting saya pasti lah mengerti bagaimana saya dulu di sana. Saya dulu itu orang selalu hina, teman-teman. Tapi sekarang coba tes hina. Kamu hina saya, tetap saya akan seperti lap kaki, teman-teman. Saya umpamakan diri saya seperti lap kaki, teman-teman. Lap kaki betul kotor, teman-teman. Setiap orang lewat pasti lap kaki di situ. Di samping, di depan rumah pasti ada lap kaki, ya kan? Tetapi yang saya perlu pelajari dari lap kaki ini, teman-teman, begitu hinanya dia, ya kan? Kita pahami, begitu hina lap kaki. Karena setiap orang, mau kaya datang, mau miskin, mau pemulung, mau preman, tetap akan lap kaki di situ sebelum masuk di dalam rumahnya orang, teman-teman. Saya ibaratkan diri saya seperti itu, teman-teman. Dan ini kata-kata motivasi harus teman-teman nonton, dan bukan juga saya paksakan untuk nonton. Tapi meskipun sederhana ini kata-kata motivasi kali ini, tapi perlu teman-teman tahu bahwa
tanpa ada motivasi dalam setiap kehidupan kita teman-teman, kita tidak bisa berkembang, ya kan? Kita tidak bisa berkembang. Nah, bukti saya sekarang sudah tamat SMA teman, sudah tamat SMA. Kalau saya dulu tidak lanjut sekolah teman-teman, apa yang terjadi? Bahkan saya sama seperti orang-orang yang di kampung, ya kan? Bukan saya menjelekkan orang di kampung, bahkan saya sudah menjadi preman karena dulu itu saya sangat nakal sekali. Yang menjadi motivasi saya, meskipun saya bolos, meskipun saya hina dipandang orang, meskipun saya dibenci sama orang karena saya jadi anak perantau, tetap saya percaya bahwa kalau kita sangkut pautkan dengan agama, Tuhan selalu menyertai kita teman-teman. Makanya dari kata motivasi ini, yang paling penting kita dapatkan dari sini teman-teman, apapun yang orang bilang dan apapun yang menjadi kejelekanmu, tetap berharap bahwa Tuhan selalu menyertai teman-teman. Dan dari semuanya ini pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik teman-teman. Dulu saya ya disebutkan sudah preman, bahkan bisa jadi dulu saya tinggal di asrama teman-teman yang lain mungkin belum tinggal di asrama. Saya dulu tinggal di asrama, didikannya itu seperti agama betulan teman-teman. Didikan di situ agama semua. Teman-teman tahu kalau yang muslim pesantren itu didikannya agama semua. Kalau Kristen asrama atau panti tempat asuhan itu didikannya agama semua. Mempelajari Alkitab, kita mempelajari bagaimana Tuhan baik kepada kita. Tapi saya waktu itu teman-teman, saya tinggal di asrama ya, tapi nakalnya itu minta ampun. Bahkan orang-orang di sekitar saya tidak merasa nyaman keadaan saya di asrama teman. Karena kalau saya bilang pukul orang, saya pukul. Saya tidak pernah buat orang sampai orang itu marah dengan saya. Saya selalu buat itu teman. Saya tidak peduli dengan orang. Tapi saat sekolah, ini adalah motivasi untuk sekolah teman-teman. Sekolah itu bolos saja. Sekolah itu kamu pun murid terjengkel, maksudnya murid itu paling nakal di sekolah, tetap percaya. Saya tetap percaya. Kamu tidak naik kelas, yang penting umur masih mencukupi untuk sekolah. Jangan seperti teman saya teman-teman. Waktu saya masih SD kayaknya, dia kakak kelasku, dia naik kelas, ingin bakal sekolah. Tidak bisa. Motivasi sekolah itu bukan kayak begitu teman. Motivasi sekolah, mau naik kelas tidak, lanjut, ya kan? Mau nakal, baru nakal itu tidak sampai kita untuk tidak naik kelas itu karena bodoh. Kalau masih ada waktu untuk sekolah, lanjut. Untuk apa kita berhenti teman-teman? Saya sekarang umur 20 tahun teman, baru lulus SMA. Itu saking nakal saya banyak kali. Saya kemungkinan tidak naik kelas itu ada 3 kali teman-teman. Bahkan di TK saja 1 kali ketinggalan. Ingat kenakalan saya karena didikan orang tua terlalu mengerikan begitu. Jadi saya mulai kayak tidak serius dengan sekolah, pergi sekolahnya pukul, ya kalau bahasa lainnya itu pergi sekolah itu hanya tinju teman begitu. Tapi di satu sisi saya belajar bahwa sekolah itu penting. Saya lanjut. Saya di Morowali teman-teman satu letting saya, teman satu angkatan pasti tahu siapa saya. Tapi motivasi saya di situ, saya harus sekolah. Jangan seperti orang tua saya lagi. Orang tua saya bukan juga saya remehkan orang tua, tapi kesederhanaan kami di kampung itu paling banyak teman. Tapi motivasi paling penting, paling inti dari video kali ini, sekolah itu yang utama. Kita bisa kerja saja tanpa sekolah, ya kan? Kita bisa saja sukses tanpa sekolah. Kita bisa mendirikan sesuatu tanpa sekolah. Tapi ilmu yang di sekolah lebih penting daripada segalanya itu.
kita pahami, kita bisa pahami teman. Tanpa sekolah orang bisa sukses tanpa sekolah. Tapi ingat, perkembangan dunia saat ini itu intinya teman-teman. Dan sekian banyak ini kita ingat, motivasi kita untuk sekolah adalah perkembangan. Orang punya apa saja teman-teman, tanpa sekolah tidak ada gunanya teman. Karena mereka tidak mengerti apa perkembangan dunia sekarang ini. Itu paling penting. Jadi untuk video kali ini, ingat, sekolah paling penting untuk perkembangan dunia ini. Perkembangan zaman. Kita tahu zaman sekarang tambah modern. Terus yang tambah sekolah, sukses, banyak uang, tapi tidak tahu mengerti ke depannya apa. Ya kan? Ya, mungkin teman-teman ini video kali ini, dan tetap dukung saya lah agar saya masih membuat motivasi, kata-kata motivasi yang lebih penting, ya kan? Ini kita buat judul saja teman-teman. Motivasi untuk sekolah, untuk perkembangan dunia. Oke teman-teman, thanks for watching. Next video.